Terima kasih kepada Ibu Barka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya Bu ya, kata Ustaz Dina apa ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syada la ilaha illallah wa syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidni fahma wa ilma wa hikmata wa aqwa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, yang pertama saya hormati pimpinan Majelis Taklim Al-Furqan, tapi nggak ada Bu Tunur belum hadir ya, Ustaz Zubur belum hadir ya. Dan yang mewakili, kemudian juga yang saya hormati ada Ustaz Dina, ada Ustaz Ana, Bu Ana, sahabat adik saya. Kemudian juga ada Ustazah Barka dan ibu lainnya. Salam sayang saya, salam cinta saya pada ibu semua. Alhamdulillah kita bersyukur pada hari Jumat yang alhamdulillah walaupun panas tapi hatinya tetap adem ya Bu. Walaupun cuacanya menyala ya Bu ya, tapi hati ibu tetap adem ya Bu. Alhamdulillah, karena kita datang di masjid, kita ikut kajian, kita duduk di majelis-majelis zikir ya. Kemudian juga kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya. Ya. Baik ibu-ibu, hari ini masih semangat ibu? Masih semangat. Ya Bu ya. Kita di sini Bu didatangi oleh para malaikat. Ya, para malaikat itu suka ada majelis taklim. Kita akan didoakan oleh malaikat, kita akan dapat rahmat dari Allah dan doa oleh malaikat. Amin ya rabbal alamin. Ibu sudah dapat fotokopiannya? Ya. Apa judulnya Bu kalau sudah dapat? Menjaga hidayah. Masya Allah. Bu, hidayah itu perlu dijaga nggak Bu? Ibu di rumah punya anak? Punya pasangan? Ya, sayang nggak Bu? Banget nggak sayangnya? Nah sekarang dijaga nggak? Nah sekarang hidayah saya nggak hidayah Allah. Dijaga nggak hidayah Allah? Benar. Bagaimana cara menjaganya? Inilah yang akan kita bahas. Inilah yang akan kita pelajari. Bagaimana? Karena hidayah itu adalah hak prerogatif Allah. Nah tetapi hidayah itu harus dicari. Jangan katakan ya hidayah itu saya memang jadi tidak dari tidak dapat petunjuk dari Allah. Saya memang ditakdirkan baik, saya ditakdirkan memang orang miskin, saya ditakdirkan orang bodoh. Tidak ya Bu ya. Tapi kita bisa ikhtiar ya. Nah ikhtiar kita dapat hidayah itu harus dicari ya. Dicari supaya apa Bu? Supaya tidak hilang. Alhamdulillah memang hidayah itu hak prerogatif Allah. Allah yang memberikan, kayak paman Nabi nggak bisa dapat hidayah dari Allah yang lihat. Padahal paman Nabi itu sangat mendukung dakwahnya Rasulullah. Nah, alhamdulillah kita dapat hidayah dari Allah nggak Bu? Ibu merasa nggak sekarang kita dapat hidayah dari Allah? Merasa nggak Bu? Merasakan. Alhamdulillah dapat hidayah Islam. Inna dina indallahi Islam. Agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Nah kita berislam, hidayah nggak itu Bu? Ayo Bu, penuhi majunya. Iya maju Bu. Iya, maju Bu. Kalau di belakang dingin, nggak ada karpetnya. Dibagi lagi Bu Barka. Iya baru hadir. Ya maju. Maju yang di belakang. Maju. Baik Bu, tadi kita bicara hidayah itu sangat mahal Bu ya. Bu, hidayah itu bisa hilang nggak Bu? Ada hidayah hilang. Banyak orang Bu, hidayah Islam itu adalah hidayah yang paling tinggi. Iman yang paling tinggi adalah iman Islam, karena Allah mengatakan agama yang hanya dari Allah adalah Islam. Inna dina indallahi Islam. Tapi banyak juga orang yang
ya Bu ya, menjual agamanya. Banyak nggak Bu? Gara-gara supermi, gara-gara bansos, gara-gara apa Bu? Sembako telur sekilo, ya gula pasir sekilo, ya Bu. Terlalu murah, hidayah itu dijual. Hidayah itu adalah paling mahal, ya Bu ya. Islam istiqomah itu adalah paling mahal kita menjaga hidayah Allah. Bu, apa caranya? Bagaimana kita menjaga hidayah Allah? Apa Bu yang pertama? Menjauhi maksiat. Alhamdulillah Bu, hari ini Ibu datang ke masjid itu juga bagian daripada menjauhi maksiat ya Bu ya. Kalau Ibu di rumah, Ibu ngomel-ngomel, kemudian kadang Ibu, apalagi kalau misalnya hari panas ya Bu yang merumpi, gibah, maksiat nggak Bu? Ya, kalau di sini Ibu dengar kajian, ya. Kalau di sini Ibu diingatkan dengan ayat-ayat Allah tadi baca Al-Fatihah, dipimpin sama Ustazah Barkah dan salawat, benar nggak Bu? Kalau di rumah Ibu baca salawat nggak tadi? Baca ya benar ya Bu ya. Nah, menjauhi maksiat, karena maksiat itu Bu, kalau nggak dijauhi Bu seperti apa Bu? Seperti noda hitam di hati, ya. Kalau nggak dibersihkan ya Bu, lama-lama dia bisa berkarat hati ya Bu ya. Kalau hati berkarat itu susah mendapat petunjuk. Hati berkarat susah dikasih nasihat, benar nggak Bu? Kalau orang berkutuk kasih nasihat karena banyak maksiat ya Bu ya. Pikirkan aja diri kamu, nasihat diri kamu, jangan nasihat orang lain. Kayak diri kamu udah benar aja. Ada nggak orang ngomong gitu Bu? Banyak, padahal maksudnya kita itu menginginkan dia berubah kalau dia salah. Diingatkan, diluruskan, malah lebih galak, benar nggak Bu? Nah, itu pengaruh bahaya maksiat, susah dinasehati. Ibu maaf kalau Ibu susah dinasehati. Ya, yang baik itu susah masuk. Jangan-jangan banyak maksiat. Banyak maksiat nggak istighfar, nggak taubat nasuha. Ya, padahal kita ada doanya. Allahumma zubi taubatan nasuha qabla maut. Kita doa sama Allah agar kita bisa taubat nasuha sebelum maut menghampiri kita. Jadi hindari maksiat ya Bu ya, karena maksiat itu bisa menghilangkan hidayah. Apalagi yang kedua Ibu? Yang kedua, banyak bertakarub kepada Allah. Maksudnya banyak bertakarub kepada Allah itu banyak mendekatkan diri kepada Allah. Ibu, saya tanya sama Ibu pagi tadi, siapa yang sudah baca Al-Quran? Yang lainnya tulis tangan ya baca Al-Quran. Yang udah satu lembar aja, satu lembar. Satu Ibu ya, alhamdulillah. Yang lainnya cuma satu orang, 2, 3, 4, banyak. Nenek nama Nek? Isa. Belum Isa sekarang Nenek. Oh bisa, alhamdulillah. Nenek berapa umurnya Nek? Iya, 70 tak ada. Masih 90, Masya Allah ya. Tapi Nenek kayak anak muda Nek, semangatnya muda ya Nek. Masya Allah. Nanti di surga Nenek umurnya 33 tahun. Tenang aja Nenek, nanti gak ngomong ya. Di sana nanti Nenek glowing. Nenek nanti sana glowing ya. Gak perlu kesalahan-salahan glowing ya. Karena di surga nanti rata-rata umurnya 33 tahun. Apa Bu yang kedua? Mendekatkan diri kepada Allah. Bu, baca Al-Quran jangan ditinggalkan Bu. Zikir Al-Masurat jangan ditinggalkan ya Bu ya. Ibu-ibu sudah ada nggak zikir Al-Masuratnya di sini? Sudah ada nggak Bu Barkah? Mereka punya zikir Al-Masurat nggak? Ya, nanti insya Allah kan nanti kalau nanti ya sebutnya ada zikir nanti kita beli Al-Masurat ya Bu ya. Ibu-ibu di sini ada berapa orang? Kita nanti cari yang rasa yang kubro, yang subro aja. Yang subro, yang jikir-jikirnya itu Al-Masurat dibaca pagi, sore. Nanti kita cari yang nggak terlalu panjang, ya. Tapi ibu bisa baca setiap pagi dan sore. Ya, insya Allah lah mudah-mudahan nanti punya ada rezekinya. Nanti kita akan beli buku Al-Masurat dari ibu ya Bu ya, insya Allah. Tapi kalau itu belum ada bukan berarti ibu nggak berzikir. Zikir bagian cara kita juga mendekatkan diri pada Allah. Benar nggak Bu? Bu, sekarang saya tanya Bu, banyaklah kita mengingat Allah megang HP atau megang Al-Quran? Banyaklah kita megang HP atau megang Al-Quran? Bu, andai kata HP itu Al-Quran, mungkin ibu udah
kepada khatam baca Quran. Benar nggak Bu? Kecuali nenek-nenek nih, kalau nenek-nenek kan nggak HP ya. Nah, kalau ibu-ibu yang masih ada muda-muda ini, tantar ya dengan HP, tantar buka WA, tantar apa-apa. Nah, jangan sampai kita megang HP-nya bisa berjam-jam, tapi nggak bisa megang Al-Quran berjam-jam. Bisa kita nonton drakor drama Korea berjam-jam, nggak bisa sholat berlama-lama. Tapi ibu nggak mau nonton drakor ya, apa itu ya? Iya, dengan nonton drama Korea, anak-anak muda ya Bu, ya nggak lagi ya Bu ya? Iya, namanya ibu udah lansia ya Bu ya. Iya, berarti anak-anak ibu tuh udah masanya, waktunya anak-anak ibu. Nah, jadi mendekatkan diri kita kepada Allah ya, jangan sampai kita hidayah itu nggak dijaga, karena kalau kita dekat dengan Allah, kalau kita terus ya melakukan ibadah-ibadah, insya Allah akan terjaga hidayah tersebut. Yang ketiga apa ibu? Nah, barusan saya ngomong tadi berinteraksi dengan Al-Quran. Ustazah Barkah, ini ibu-ibu kan kita ada program pemberantasan buta huruf Al-Quran. Di sini ibu-ibu yang sudah baca Al-Quran ada berapa? Baru 5 ya. Kita totalnya semuanya berapa? Nah, ibu-ibu dari 30 baru 5 yang baru bisa baca Quran. Tapi jangan putus asa, jangan sedih, jangan ibu mundur. Karena ibu tidak ada istilah terlambat ketika ibu mau belajar Al-Quran. Ya Bu ya, yang sudah bisa baca Quran 5 orang nggak apa-apa lanjutin. Ya, tambahin barusin bacaannya, tafsirnya, panjang pendeknya, makhraj hurufnya, itu tambah dibenerin ya Bu ya. Nah, bagi yang belum bisa baca Al-Quran, ibu tuh tetap belajar Jumat di sini kan ya, belajar Iqra kan? Nah, rajin datang. Langkah ibu datang ke sini baca Al-Quran, Masya Allah ibu, namanya kita itu baca Al-Quran itu adalah ilmu fardu ain. Belajar Al-Quran ilmu fardu ain, benar nggak Bu? Kayak Ustazah Ana nih ngajarkan anak-anak PPA itu luar biasa. Anak-anak akhirnya bisa baca Al-Quran, berapa banyak oleh Ustazah Ana, ya enggak? Karena apa? Nanti itu dibawa, dipakai. Jangan sampai kita jadi wah Bu Farida saya belum bisa baca Al-Quran, ibu belajar. Makanya program Yayasan Dunia salah satunya ya bersama dengan Al-Quran pemberantasan buta huruf Al-Quran. Jadi ibu-ibu silahkan setiap Jumat datang di sini dipimpin oleh Ibu Barkah dan Ibu Dina. Walaupun untuk Iqra 1, 2, 3 bolak-balik saja Dina ya. Masih bolak-balik itu saja? Masih, Masya Allah. Jangan putus asa, karena Allah lihat niatnya kita belajar. Yang nggak benar itu kalau nggak belajar, yang salah itu udah nggak belajar, udah nggak tahu, nggak mau belajar. Gitu ya Bu ya. Nah di samping itu nggak apa-apa ibu baca Quran yang ada latinnya juga nggak apa-apa kalau belum bisa baca Quran. Surat Yasin, ya kan ada latinnya ya. Al-Kahfi malam Jumat, hari ini hari Jumat, Al-Kahfi jangan ditinggalin. Baca-baca, nah Ustazah Barkah diajari surat-surat pendek ya. Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas sudah hafal. Tambah lagi. Udah itu udah pada pinter ya. Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas pada pinter. Nah sekarang Afil, Anasil, kemudian surat Tukles atau surat Al-Ghazalah ya. Nah dan seterusnya. Jadi ditambah ya Bu ya, diulang-ulang. Jadi Allah itu melihat kesungguhan kita baca Al-Quran. Bu sama saja kalau menghafal Al-Quran ulang-ulang. Udah hafal lupa lagi, udah hafal lupa lagi. Bukan masalah kita itu sudah tuntas ya, tapi bagaimana proses mengulang-ulang itu apa enggak? Ulang lagi, hafal lagi, ulang, hafal lagi. Tapi proses dari kita mengulang-ulang hafalan itu kita dapat pahala di sisi Allah ya Bu ya. Daripada kita megang-megang HP ya Bu ya. Dan konten-konten TikTok pakai jilbab joget-joget, astagfirullah. Ada nggak Bu? Banyak. Pakai jilbab tapi joget-joget ya Bu ya. Iya pakai jilbab ketat-ketat. Mana tuh badan-badannya Bu? Ya, dilihat sama bukan murim nggak Bu? Joget-joget dia sama bukan murim. Ya seharusnya kalau ibu ya siarkan hal yang baik. Kalau ibu misalnya bermedsos, siarkan hal yang baik. Ibu ikut taklim nggak apa-apa nih. Ya biar nanti teman-temannya lagi di taklim. Maksudnya supaya apa? Ngajak teman-temannya ikut taklim. Oh taklimnya di mana? Boleh nggak saya gabung? Dapat pahala ibu. Benar nggak? Kalau ibu tidak tapi joget-joget, nah benar. Ya. Oleh karena itu pinterlah dengan Al-Quran. Yang keempat ya,
Apa Bu untuk menjaga hidayah? Berdoa. Tadi Bu doanya kan Bu, satu hari itu kita menjaga hidayah, satu hari itu kita sholat berapa kali? 5 kali sehari semalam. Berarti kalau kita hari sehari semalam berarti kita baca Al-Fatihah itu sebanyak 17 kali nggak Bu? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu di luar sholat sunnah, ya enggak? Al-Fatihah itu ada enggak kata-kata ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bu, itu doa juga nggak Ibu? Doa dalam sholat kita dalam Al-Fatihah itu ada kata-kata ihdinas siratal mustaqim. Oh ya, ahlan wa sahlan saja jumroh ya. Ya nggak apa-apa Ustaz. Coba tadi mohon maaf sudah dimulai. Oh belum, tadi soalnya ya HP-nya lagi di tangan. Lanjut ya, soalnya tadi waktunya nanti dari Bu Ece sudah hadir nanti. Soalnya katanya Mbak Penny nanti kalau ada rapat datang katanya. Nah, itu 17 kali dalam sehari nggak Bu? Kita minta ihdinas siratal mustaqim, itu doa nggak Bu? Doa, minta dalam tapi jangan sampai antara yang didoakan dengan yang dilakukan berbeda jauh. Setiap hari, setiap sholat ihdinas siratal mustaqim, minta jalan lurus, tapi Ibu nggak jalan lurus, Ibu ambil. Kadang masih gosip, ambil hak orang lain, masih riba, masih misalnya nggak menjadi ya Bu ya, berdagang kadang curang. Padahal minta sama Allah ihdinas siratal mustaqim, nggak nyambung antara yang diminta dengan yang dilakukan. Tuh doa, udah nggak putus setiap hari. Belum lagi nanti ditambah dengan sholat sunnah. Ada tahajudnya, ada duhanya, ya. Ada misalnya apa lagi kabliyahnya, ya Bu ya. Banyak kita, itu salah satu cara kita menjaga hidayah berdoa. Bu, apa kan doa Bu? Ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itu juga doa supaya kita diteguhkan iman kita. Doa supaya hidayah dijaga, dikukuhkan supaya hidayah itu enggak tercabut, hidayah itu menjadi hidayah yang terus menerus kita ini kan. Kemudian lagi doa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Itu juga doa supaya kita istiqomah di jalan Allah ini, di jalan agama Allah ini. Baca itu semua dulu. Al-Fatihah baca, Rabbana la tuzigh qulubana baca, ya. Kemudian doa ya muqallibal qulub juga dibaca. Masyaallah, itu doa. Bu Bapak kalau pekan depan kalau bisa diajarin itu. Ya, kopi ya. Jadi ihdinas siratal mustaqim nggak bisa ya. Al-Fatihah tambah lagi. Doa itu tadi. Kalau bisa tambah lagi yang doa yang Allahumma jubin tawabatan nasuha qabla maut. Ya, sama doa lagi Allahumma ini as'aluka husnul khatimah. Jadi ada doa-doa ketika sujud. Itu nanti diadakan mau saja kata ya, mau saja dina di pekan depan ibu-ibu di samping belajar salawat nambah doa-doa. Ada apalagi kalau ibu sujud terakhir, jangan lupa 3 itu. Allahumma ini as'aluka husnul khatimah, Allahumma jubni taubatan nasuha qabla maut, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Nah itu dibaca sujud lama-lama. Bu, kita nggak tahu kematian, nggak nih baru dapat berita dia masih sahak lagi tidur gini hari, nggak tahunya pas dibangun nggak ada nyawa lagi. Kenapa Bu? Kita nggak tahu kematian itu rahasia Allah, tapi kita kepingin kematian yang indah, ya Bu ya. Kematian yang kita husnul khatimah, kematian ada ya. Nah, 3 doa penting ya. Nah, itu nanti diajari Bu. Maka di samping kali yang doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Jadi nanti ditambah ya Bu ya, itulah kita gunanya kita ngaji.
tambah terus doa-doanya, diajari ustazah kita, benar nggak Bu? Ya, benar, doa sama jaga mendapatkan semuanya ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah hafal, tapi Bu, usia-usia kita ada usia-usia yang 17 nggak? Nggak kan ya? 71 ada kan? Nah, berbalik ya, kita banyak yang makanya juga namanya program lansia ya Bu ya. Jadi kita nggak ada istilah terlambat, tapi kita nama doanya ya Bu ya. Insya Allah akan diajarkan sama Ustazah bahkan. Sudah begitu ya saja ya, diajarkan yang 3 doa tadi. Lanjut, siapa berdoa? Rawat akidah yang baik. Bu, jangan sampai akidah itu terkotori dengan syirik. Anaknya lagi hamil cucunya lagi hamil atau menantunya lagi hamil, di kalung-kalungin itu macam-macam itu, ya supaya nanti nggak diganggu setan lah, supaya nanti jimat-jimat nggak boleh Bu sih. Bangun rumah ditaruh tuh namanya kelapa di atas itu macam-macam tuh ya, katanya supaya nanti terhindar dari musibah yang berkah. Nggak perlu kalau masuk ke rumah baca surah Al-Baqarah, doa, ya enggak? Lebih bagus begitu Al-Baqarah. Bacakan doa Al-Baqarah, jamu orang makan bersama atau apa, baca Al-Baqarah di rumah itu. Kalau di sana kalau masuk rumah baru tuh setiap sudut tuh dibacakan Al-Baqarah, bukan disembur-sembur air apa gitu ya. Ya Bu ya, itu zaman dulu Bu. Nah ya orang ngaji, ya enggak? Kalau ibu udah ngaji ya Allah, saban bulan ngaji ya Bu, saban minggu ngaji sama ustazah ya Bu. Itu apa lagi dikerjain? Kalau masih kata mah masih pada dikutin. Jangan, takutnya syirik. Setengah setahun padahal sedang. Nah, Kata saya gini, ya itu kan apa ibaratnya kan berubah ya ibaratnya gitu ya kata dulu kan. iya. Tapi yang wajibnya mah bisa Sholat aja nggak dijalani. Nah itu dia ya. Iya. Saya sering tuh ngomongin tetangga sendiri. Iya. Sama juga kalau ibu jalan-jalan ke makam, jangan nanti ke makam tuh doa nanti ke makam. Ya ibu, jadi kita doa kepada Allah. Justru orang dalam makam itu, dalam kubur itu yang lebih tunggu doa kita. Jangan kita yang minta doa. Nah datang ke makam wali itu apa? Kita doa supaya umur panjang, supaya rezeki lancar. Salah, syirik. Dia di dalam kubur itu nggak tahu kita Bu, dia yang lagi minta doa orang yang hidup. Bukan orang yang hidup minta doa sama yang mati. Benar Bu? Benar nggak? Ya. Jadi salah yang gitu-gitu. Ada tradisi-tradisi masuk ke Ramadan, ya nggak? Doa di kuburan, doa minta rahmat sama orang kuburan. Orang mati minta doa. Ada orang mati itu minta doa sama orang hidup. Ya nggak Bu? Kalau orang sudah mati itu nggak ada lagi dia Bu kegiatannya, nggak ada lagi, terputus. Kecuali 3 hal: ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan doa anak yang soleh. Tunggu dia lagi tunggu anak yang soleh, tunggu ilmu yang bermanfaat yang akan dilakukan sama dunia, tunggu dia pahala-pahala dia yang mengalir ketika dia sedekah jariah. Jadi diluruskan ya Bu, nggak ada lagi nyata-nyata yang minta bantu kepada makam-makam. Justru kita yang mohon ampun, doakan Allah maghfirlah. Kalau yang makam itu perempuan, ya Allah maghfirlah warhamha wa'afihi wa'fu anha. Ya, Allah yang laki Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau dia banyak, Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Seperti itu yang didoakan. Ya Bu, ya. Yang benar, jangan sampai akidahnya rusak, salah. Lanjut, apa lagi? Nah ya, dengan Al-Quran dan zikir pada Allah. Jadi semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Al-Quran, Al-Quran dijadikan energi ya Bu ya. Jangan Al-Quran itu ditinggal. Al-Quran ya Allah dibaca kalau ada orang meninggal, baru mana di Al-Quran. Oh dia mari udah berdebu-debu. Pas meninggal baru dikeluarin Al-Quran, ya enggak? Pas waktu mulai Ramadan baru dikeluarin Al-Quran. Al-Quran setiap hari. Al-Quran itu sumber energi kita. Al-Quran itu petunjuk hidup kita. Kalau ibu dekat dengan Al-Quran, insya Allah Bu, hati itu akan enak, tenang, dijaga sama Allah, dituntun sama Allah. Bu, kalau Allah udah nuntun kita, enak banget gak Bu? Ibu jadikan Allah jadi kekasih gak Bu? Jadikan Allah kekasih ibu. Kalau kekasih yang lain itu bisa hilang, titipan semua. Harta jadikan kekasih hilang. Meninggal kita udah selesai semuanya. Yang disimpan-simpan di bank warisan. Iya kalau warisan nggak direbutin, ya nggak? Nah,
Apalagi kedudukan kita digantikan nama orang, pekerjaan kita digantikan nama orang. Benar nggak Bu? Iya, kekasih yang tidak pernah meninggalkan kita adalah Allah. Ya, dan amal soleh kita nanti. Maka nanti telah dengan Allah. Jadi kan Allah sebagai kekasih kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Bu, kalau manusia kalau kita lagi baik-baik, kita lagi punya ada banyak dekat nggak Bu? Juga kalau kita lagi sulit atau apa nggak ada yang mau saudara? Nah, kalau lagi banyak uangnya dengan saudara semua. Itu saudara saya tuh, itu saudara saya. Kalau kita kaya Bu, ibu semuanya saudara semua ya Bu. Karena kita saudara yang diikat dengan tali silaturahim ukhuwah Islamiyah. Masya Allah. Jadi gitu ya Bu ya. Senari hidup dengan Al-Quran dan zikir kepada Allah. Lanjut ya. Nah, senari ya. Lanjutnya dengan ibadah ya. Nah, ibadah itu Bu, kalau saran saya sekarang Ibu, kalau Ibu itu tambahlah sholat-sholat sunnahnya ya Bu. Kalau udah wajib itu udah kudu. Sekarang yang sunnah-sunnahnya ditambah. Duha, istighfar subuh 4, 2 ya Bu. Tahajud kalau Ibu bangunnya agak susah, 2, 1 witir. Tambah Bu ibadah Bu. Kalau kita baca ibadah sholat itu, sholat wajib jelas 5 kali. Tambah dengan sholat sunnah itu berarti kita nikah lagi bermesra-mesraan dengan Allah. Benar nggak Bu? Bukan kita dalam sholat itu kan ada kata-kata apa ini wajahku wajhiyya lillazi fatara samawati wa ardi muslimau wa ma ana minal musyrikin. Ada kata-kata inna sholati. Ada kata-kata mesra enggak? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kata-kata mesra enggak? Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Kata-kata mesra nggak Bu? Mesra. Tapi jangan sampai mesra di sholat hilang. Nanti selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Dia hidupku, matiku, dolnya lewat. Kenapa? Dia curang lagi, timbangan, curang tuh dari dagang. Yang 1 kilo jadi 8 on. Hati-hati yang berdagang, jangan curang. Ya Bu. Nah, satu lagi yang benar. Yang ibu-ibu juga jangan ngambil punya pedagang. Udah jelas 1 kilo tuh ya. Ibu-ibu nambahin sendiri. Jurung udah 1 kilo tuh. Bang, nambah ya Bang, gila-gila Bang. Namanya nggak tanggung-tanggung 2. Tambah Bu. Udah 1 kilo 2 on. Bu. Ya. Siapa tuh Bu? Bukan ibu-ibu di sini, di mana kita tahu. Iya, ini tangan ini diminta pertanggungjawabannya. Ngambil yang bukan hanya kata si Abang Astagfirullah. Udah nangis. Habis itu ngambil lagi barang dia. Udah sejarah nggak Bu? Sedih jangan ya Bu ya. Jadi kalau kita dikasih tamat tuh minta ridho. Saya aja kadang-kadang Bu, kalau saya pulang dari ngajar malam, saya tuh pernah di stasiun Citayam kalau pulang jam 10 malam, ya Bu ya. Itu ada tukang buah, saya suka beli buah di sana. Nah kalau ditambah itu, Pak Redo nggak Bang? Redo lah Bu, kan saya yang nambahin. Masa saya nggak Redo? Tetap minta Redo si Abang itu, karena itu lebih Bu, timbangan itu saya minta 1 kilo lebih, 1 kilo lebih. Nah saya Bu, Bang kurangin aja Bang Bu. Nggak usah Bu. Udah nggak apa-apa, tapi lebih Bang saya Redo banget Bang Redo Bu. Nah aman, tenang, tentram ya nggak Bu, karena kita nggak makan barang yang lebih dari timbangan. Ini udah lebih dikit Bang, tambah lagi Bang, namanya buah lagi jeruk. Apalagi kalau mangga nambah 1 mangga udah 1 kilo Bu, kalau mangkanya gede. Iya, jangan ya Bu. Ya jangan kita hindari hal-hal yang seperti itu. Kita perbanyak lagi ibadah-ibadah ya. Setelah itu beri pupuk hidayah dengan apa Bu? Dakwah. Nah ini datang ke sini syiar. Mau kemana? Mau taklim. Mau kemana? Mau ikut program pemberantasan buta huruf Al-Quran. Itu keren. Iya. Keren. Mau kemana? Mau rantas buta huruf Al-Quran karena kepingin masuk surga dengan Al-Quran. Keren, itu baru keren ibu ya. Iya, mau kemana? Ngumpi, aduh nggak keren ya. Mau kemana? Mau apa mereka mau cari suami? Mau apa namanya itu? Mau apa? Mengejar suaminya karena belum pulang itu ya Bu ya. Nah, kalau suaminya belum pulang, kamunya sama di jalan atau macet ya Bu ya. Nah, jadi itu dikatakan Ibu bagaimana kita pupuk hidayah dengan dakwah. Jadi kalau kita ikut talim ini diajak teman-teman. Ya, apalagi maaf kalau sudah lansia itu kan udah nggak usah lagi terlalu banyak kita ngurus-ngurus yang bukan tanggung jawab kita lagi.
cucu itu ada dampaknya, ada bapaknya. Sekali-sekali nggak apa-apa Bu. Nah mungkin saya karena belum punya cucu aja ya Bu, ya mungkin nggak tahu kalau udah punya cucu gimana ya Bu ya. Tapi udah saya udah wanti-wanti sama anak saya. Kamu nanti ibu ngajar, ibu dakwah ya. Nanti kalau misalnya kamu nanti ini kamu harus cari nanti kalau kamu kerja atau kamu cari nanti pengasuh. Ibu nggak mau jadi pengasuh. Iya, karena apa? Sudah cukup sudah ya Bu ya. Tapi belum tahu berdasarkan tidak. Dan kan ya Bu ya, ini anak saya lagi hamil nih yang mana nikah. Ya. Tangan terus ya. Ada waktunya ya. Iya. Tetapi saya udah waktu-waktu sama anak saya karena ibu tuh kan ada tugasnya banyak di luar. Paling memang tetap aja dibagi nanti, tetapi jangan sampai nggak bisa ibadah karena ngurus cucu. Kenapa nggak ibadah, nggak ke taklim, lewe anak cucu? Kenapa nggak sholat, kena najis cucu? Kenapa ini apa nggak ada yang jaga cucunya lagi sakit rewel, rumah sakit atau apa? Katanya nggak sholat, dia nggak kabur dosa. Jadi dari itu harta dan anak-anakmu bisa melalaikan kamu dari jalan Allah. Ya Bu, jadi itu jadi fitnah. Ya harta anak-anak bisa jadi fitnah kalau itu bisa menghalangi kita dari jalan Allah. Dan jangan sampai demikian. Ya, tapi diatur. Ya, menteri juga punya cucu diatur. Tahajudnya jalan, baca Al-Qur'annya tetap jalan 1 hari 1 juz, bahkan 2 kali 2 juz sehari, tahajudnya juga jam 2 ada banget. Walaupun beliau lagi punya cucu, mudah-mudahan kita bisa membagi. Saya juga mudah doakan kalau punya cucu juga bisa membagi waktu antara ibadah tetap ibadah. Jangan sampai lalai. Ya, lanjut. Nah, ya. Pagari hidayah dengan takwa, hidup bersama orang-orang yang baik dan berdoa. Bu, kita memang harus berkumpul dengan orang baik nggak Bu? Pagari dengan apa tadi? Dengan takwa. Karena ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kamu meninggal kecuali kamu dalam keadaan beragama Islam atau berserah diri kepada Allah. Itu selalu diulang-ulang ketika sholat Jumat. Khatib Jumat itu sama mengatakan ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa. Udah takwa, sebenarnya takwa lagi. Berarti harus ditingkatkan level takwanya. Ya tadinya level takwanya baru sedikit, ditingkatkan lagi. Ada sedikit lagi ya. Dawat hidayah dengan berislam yang wasatan, pertengahan maksudnya pertengahan. Silakan satu ya. Wasatan atau pertengahan itu maksudnya adalah kita sesuai dengan kemampuan kita ya Bu ya. Jangan kita di luar kemampuan kita. Karena apa? Kalau di luar kemampuan kita nanti kita jadi berat, jadi capek. Ya, yang berapa tadi? Hidayah dengan Islam wasatan itu Bu, maksudnya adalah pertengahan. Jangan kita tuh yang terlalu berat-berat. Misalnya begini ya. Sholat itu kan disuruh kita berdiri. Tapi kalau kita sakit, nggak apa-apa kita dalam keadaan duduk. Tapi memaksakan juga berdiri pingsan. Padahal Islam itu memberikan keringanan. Kalau sudah dikasih keringanan, kenapa nggak diambil keringanan tersebut ya Bu ya? Diambil keringanan tersebut, jangan sampai ada keringanan. Sakit nggak bisa berdiri, bisa dalam keadaan duduk. Duduk nggak bisa, bisa dalam keadaan berbaring. Kayak kalau misalnya mau sholat nggak bisa kena dingin air wudhu, bisa tayamum. Nah termasuk juga yang pertengahan itu jangan memaksakan luar kemampuan kita ya Bu ya. Misalnya ibu misalnya panas-panas begini ya, ibu memaksakan diri atau hujan lebat memaksakan diri ke masjid. Padahal boleh kalau kita tuh sholatnya di rumah ya Bu ya. Itu jangan sampai kita memaksakan dua kemampuan kita. Ambil ruksomnya, karena Allah itu tahu kemampuan kita. Apalagi ibu-ibu yang udah mulai usianya di atas 50 tahun. Dan yang terakhir ibu-ibu kenali penyakit-penyakit yang bisa merusak hidayah. Apa saja penyakit-penyakit yang bisa merusak hidayah? Penyakit-penyakit hati, sombong, ria, ujub, pamer, ya sedikit kecil maupun sedikit besar itu yang bisa merusak hidayah. Ibadah kenapa? Oh saya yang paling bagus ibadahnya, yang lain itu ibadahnya dikit boleh. Ya saya yang paling
kayaknya masuk surga sendiri, yang lainnya enggak boleh ya Bu ya. Jadi kita hindari hal-hal yang bisa merusak gitu ya. Baik Ibu, hampir udah lebih kurang 45 menit saya bicara ya Bu ya. Nah, karena sekarang asar juga waktunya semakin cepat. 3 kurang sudah asar, jadi jangan sampai kita asar masih ada agenda karena usaha semua asar kita sudah selesai ya Bu ya. Jadi Ibu bisa sholat tepat waktu. Ini dari saya banyak poinnya Bu ya, jelas ya Bu ya. Disimpan nggak Bu kalau saya kasih fotokopi ini? Simpan ilmu ya Bu, jangan dijadikan alas nasi goreng atau tempe kuning ya Bu. Ini adalah ilmu diulang-ulang. Ibu-ibu sekalian, saya tahu saya ini banyak salah, saya banyak hilang. Saya minta maaf dan sama Ibu semua kalau ada kata sikap saya kurang berkenan. Saya mohon dimaafkan lahir dan batin. Dan Ibu semua juga saya sudah maafkan, sehingga kita setiap bertemu dan berpisah saling membersihkan dosa-dosa dan kita. Alhamdulillah para tamu mutarin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.